kadernya muslim, walaupun hajinya sudah berkali-kali, tapi pada saat korupsi dia tidak sadar ada Allah yang akan dia pertanggungjawabkan, yang akan menghisap korupsinya, maka imannya tidak punya apa. Ya. Saya baca itu di YouTube ceramah-ceramah, saya buka klik di YouTube itu, kita klik iman yang hidup, iman yang mati. Ternyata yang banyak ceramah tentang iman hidup dan iman mati itu bukan kiai, para pendeta. Termasuk saya ketemu dengan Romo, saya kebetulan di FKUB, Forum Kerukunan Beragama, anggota FKUB. Saya dekat dengan Romo, hajatan saya undang dia, apalagi pada teman-teman dekat. Dia bilang, Pak Ustaz, kita ini penting untuk menyadarkan umat kita masing-masing yang sudah punya iman bahwa setelah hidup mati atau setelah hidup itu bukan mati. Setelah hidup itu ada kehidupan yang sesungguhnya. Mati adalah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan sekarang hanya persiapan untuk kehidupan yang sebenarnya. Kapan kita memulainya? Setelah orang bilang mati, padahal hari itulah kita hidup. Ustaz Bobi mati, bukan raganya yang ditinggalkan oleh roh. Justru Ustaz Bobi mulai dia menikmati kehidupannya. Rampok itu mati, oh bukan berarti selesai hidupnya, tapi raganya lah yang ditinggalkan. Dan mulai hari itu dia disiksa selama-lamanya. La yamutu wa la yahya. Gak mati, gak hidup. Jadi kan kita pilih. Orang beriman tinggal pilih. Nah, iman yang hidup adalah iman yang menggerakkan. Nah, iman ini bagiannya roh. Maka di bulan Ramadan umat Islam diminta untuk memperbanyak komunikasi dengan Tuhan, dengan Allah. Ruh ketemu ruh, Allah gaib, ruh kita juga gaib. Maka saat kita sholat itu sesungguhnya ruh kita sedang bahagia. Kenapa? Karena dia bertemu dengan ruh, dengan Allah yang Maha Gaib. Cuma sayang, saat kita sholat kita merasa sedang tidak ngobrol dengan Allah. Sholat arahnya berubah, bukan lagi ngobrol dengan Allah, tapi lagi olahraga malam. Tapi kalau orang yang sholatnya merasa berkomunikasi dengan Allah, dia syahdu, nikmat. Ya, oke, teman-teman, itu dua. Yang ketiga, wazidnahum huda, dan kami tambah mereka huda, petunjuknya. Nah, ini komponen yang ketiga dari manusia. Komponen yang pertama badan, ya. Komponen yang kedua ruh. Ruh harus disehatkan dengan komunikasi dengan Allah, dengan sholat. Ya. Komponen yang ketiga yang menyambungkan antara ruh dan badan. Apa itu? Otak. Otak. Kenapa demikian? Karena otak inilah yang akan mengendalikan, melakukan ini, melakukan itu, melaksanakan ini atau meninggalkan ini. Otak, ilmu. Nah, pemuda yang diharapkan bisa melakukan perubahan dan akan meraih kesuksesan adalah pemuda yang wazidnahum huda, yang terus ditambah ilmunya. Dan saya bertemu dengan pemuda-pemuda se-Indonesia yang memang datang khusus untuk nambah ilmu. Wah, ini udah besar. Jadi, walaupun ilmunya dari Kang Herman atau dari tukang-tukang yang lainnya, pada hakikatnya Allah bilang wazidnahum huda, aku yang menambah ilmu mereka. Hari ini saya datang ke sini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak tahu bahwa kalian lagi ada kegiatan kayak gini. Tiba-tiba bilang, oh ya Aisyah, Allah titipin sedikit ilmu pada saya, ya saya share. Itu Allah wazidnahum huda. Begitu kalian nanti datang ke Jepang, di Jepang magang, belajar ini, belajar itu, hakikatnya Allah yang menambahin wazidnahum huda. Nah, tinggal ilmu yang tidak dilaksanakan, yang tidak diaplikasikan,
kasyajarin bila sama, kayak pohon tanpa buah. Ya, gitu. Hanya cacahan doang ilmu teori di kepala, termasuk ilmu tauhid. Banyak tokoh kita, banyak ulama kita yang ilmu tauhidnya mantap. Ya, coba keluarkan dalil Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, dikeluarin dalilnya, tapi dalam kehidupannya dia korupsi, dia kurang ya, tidak merasa didengar, tidak merasa diperhatikan oleh Allah. Kalau begitu kan, walaupun dia mengeluarkan banyak dalil. Imam Fakhrul Razi, seorang ulama tafsir yang masya Allah kitab tafsirnya tebal banget, dia mengeluh, kata beliau, saya ngiri dengan imannya ibu saya. Kalau dia disuruh mengeluarkan dalil, coba keluarkan dalil tentang surga, tentang neraka, berarti dites ilmunya. Mungkin dia tidak bisa mengeluarkan satupun ayat tentang surga, tentang neraka. Tetapi setiap dia sholat, saya lihat ibu saya malah meneteskan air mata. Kenapa? Dia cukup ilmunya sederhana bahwa ada surga dan neraka. Tapi dia amalkan, buktinya apa? Dia menangis di atas surga. Dia menangis jangan sampai disiksa api neraka. Sementara aku yang banyak ilmunya tidak ngaruh, tidak bisa nangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita surga. Ini contoh ulama menyesali, masya Allah, bagaimana ilmu saya kok tidak efek dalam kehidupan saya. Ilmu yang tidak berbuah. Termasuk ilmu dunia, sarjananya pertanian, tapi tidak bisa tani. Ya kan gitu. Sarjana mah masya Allah gitu kan, sarjana perikanan, tapi tidak bisa melah laut. Ya, nggak bisa, nggak keluarkan karya. Teman-teman rahimahullah, saya lihat dari pengalaman efek, magang itu memang nggak bergelar, tetapi dampaknya positif. Ilmu yang didapat dari ilmu aplikatif, daripada kuliah sampai S2 sampai S3 ratusan juta dia keluarkan uang, waktunya beberapa tahun, tapi setelah itu jadi pengangguran di masyarakat. Termasuk kalian juga jangan sampai begitu, ya, memakai uang negara, pakai uang orang tua, atau termasuk mungkin mengorbankan diri sendiri, waktu sebagainya, berpayah-payah di Jepang, pulang dari Jepang, pulang ke sini, nggak punya karya apa. Justru pada saat Anda sedang wajibnahu muda, sedang ditambah amal itu, amal yang ilmu yang baik adalah ilmu yang langsung dipraktekkan. Magang itu masalah ilmu yang langsung dipraktekkan. Oke, yang terakhir, warabatna ala qulubihim. Ini karakter yang keempat, mental. Dan kami teguhkan hati mereka. Mentalitas. Nah, mentalitas ini nanti berpengaruh pada perilaku, pada ketahanan mental. Ya, itu butuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena komponen manusia itu ada 4. Satu fisik, kedua ruh, yang ketiga otak, yang ketiga keempat hati. Pemuda semuanya baik, hatinya teguh kokoh, jadi ya. Jangan mental kerupuk, gitu kan? Langsung kumes, langsung bekes, datang ke sana, langsung berat penting. Ya, tapi kalian didik untuk bermental baik. Nah, teman-teman rahimahullah, di dalam puasa kita disuruh disuruh untuk baca Quran. Baca Quran itu sumber ilmu. Wazidnahu huda. Cuma sayang kita baca Qurannya nggak pernah dimengerti isinya. Hanya sekedar ngejar tamat, ngejar pahala. Padahal harusnya saat kita baca Quran, otak kita nambah ilmu. Dan dalam puasa kita disuruh untuk dilatih hati, peduli pada orang lain, suruh bayar zakat fitrah, ya kan, suruh banyak bersedekah, tidak boleh menyakiti orang lain. Ini 4 mental. Jadi kalau saya bilang, kayak khutbah kemarin saya di Jakarta, saya sampaikan judul khutbahnya, saya bilang diklat kolosal. Ramadan ini diklat kolosal untuk seluruh umat Islam sedunia. Coba kalau diklat ini biayai negara, tapi dengan cara kolosal seperti ini, ruhnya dilatih, fisiknya dilatih.